Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan coba membahas teks tentang Nebukadnezar, Raja Babilonia, atau lebih tepatnya sedikit tentang Jerusalem Chronicle, yaitu jatuhnya kota Jerusalem atau Judea ke tangan Raja Babilonia. Baik, kita lihat dulu teks aslinya seperti ini ya. Coba untuk merekonstruksi kembali teks ini sehingga mudah dibaca. Nah, ini bentuk rekonstruksinya. Nah, di sini si scribe ini, si penulis ini menggunakan, sebenarnya karena ini dokumen dari Babilonia, harusnya semua hurufnya menggunakan Babilonia. Tapi beberapa huruf ada menggunakan huruf Assyria, gitu ya. Ini sangat mungkin terjadi ya, jadi tergantung scribe-nya gitu. Kalau dia menguasai kedua tulisan maka dia akan gunakan itu secara acak. Tapi secara umum yang digunakan di sini oleh si penulis ini merupakan huruf dari Babilonia. Baik, kita akan coba bacakan teks ini ya. Di sana tertulis inna muhi al-yahudu idima inna arah adari umushanu ala isabat syara'ik tasyad. Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua di sana juga tertulis syara syalibishu inna libi ibtaqid bilatsa kabitu ilkama ana babili ulterib. Kurang lebih seperti itu bacaannya. Nanti kita akan coba analisis ya setiap kata yang muncul. Kata pertama di sana kita bisa lihat ya, kita bandingkan juga dari teks asli dengan teks rekonstruksinya. Di sini ada kata ini innamuhi ya, innamuhi ini seperti ini tulisan dalam rekonstruksinya. Innamuhi artinya bisa, ini merupakan preposisi yang ganda ya, jadi dia asalnya inna kemudian ditambahkan dengan muhi yang artinya itu melawan atau terhadap ya, melawan atau terhadap. Dan biasa dalam bahasa Akadiya itu subjek atau kata kerja itu terletak di belakang ya. Jadi objek atau objek di preposisi baru nanti predikat atau kata kerjanya. Inna muhi. Kemudian ada kata al di sini. Ini dibacanya alu, bukan tulisannya alu, tapi ketika dibaca ya harus dibaca al karena dia idhofat ya, idhofat yaitu construct atau gabungan dengan kata yang setelahnya. Kata yang setelahnya adalah kata yahudu. Nah, kita jelaskan dulu apa arti alu. Alu itu kota. Kota, alu, dalam bahasa Arab mungkin dengan ahlun ya. Ahlun, kemudian ini yahudu yaitu Judea atau Judah. Atau Yudah ya, yahudu. Dalam bahasa Akadiya tidak ada bunyi ha atau ha, yang ada kha. Yahudu. Kemudian berikutnya ada kata, nah di sini sengaja saya buramkan karena saya tidak yakin dengan arti, cuma kita coba bisa menerkannya dengan konteks ya. Di sini hanya tersisa kata ma. Ma ini merupakan ciri khas dari partikel Babilonia. Jadi dalam bahasa Babilonia itu sering menggunakan partikel ma ya sebagai penyambung atau tidak diartikan sama sekali, itu sering sekali ya. Ini nempel pada kata kerja. Jadi kata yang hilang di sini merupakan kata kerja. Yaitu kalau kita bisa kira-kira itu idima. Idima itu artinya meruntuhkan, ya, mengepung, meruntuhkan, menjaga. Dari kata nadu. Bentuk asal nadu, ini bentuk masdar kalau dalam bahasa Arabnya, atau bentuk infinitif ya, bentuk dasar pola kamus. Kalau kita baca kamus Akadiya, yang kita akan mencari kata idima itu tidak akan ketemu. Kita harus cari kata aslinya, yaitu nadu. Gitu ya, nadu. Nah, kemudian kemana n-nya? N-nya itu hilang ketika dia berasimilasi dengan huruf da. Idima.
Masalah indima tapi dia berasimilasi itu sangat sering terjadi dalam bahasa Semitik ya. Baik itu Ibrani, Aram, dan juga Arab. Berikutnya yaitu kita temukan ini ada kata idima ya. Ini dalam bentuk konstruksinya idima seperti ini. Nama ini partikel dalam bahasa dialek Babilonia. Kemudian di sini ada kata preposisi yang berulang lagi itu ina. Nah, ini bentuk logogram. Adapun secara tulisan kita bisa temukan itu seperti ini, ina. Itu pertama kita tulis i, kita tulis i, nah ina ya. Nah, ina itu seperti ini simbolnya i. Ini dengan tulisan Babilonia ya, ina. Nah, seperti ini, ina. Bisa ditulis berdasarkan silabel atau menggunakan logogram, ina. Artinya di. Kemudian berikutnya ada kata, nah di sini ada simbol. Ini bisa dibaca sebagai kata, yaitu arhu atau bulan atau sebagai diogram. Berarti kalau diogram dia tidak dibaca ya. Nah, kalau harusnya ini dibaca, bukan harusnya. Pada asalnya kata ini dibaca arhu, tapi ketika dia berilofat atau digabung dengan kata setelahnya, yaitu ada kata di sini yang merupakan ideogram atau logogram dari bulan adaru, ya. Maka dibaca arah adari. Arah adari ini bentuk simbolnya, ini bentuk lengkapnya. Ya, ini dalam bahasa Sumeria adalah kalau kita baca masing-masing simbol, tiga simbol ini adalah Shekintar ya, Shekintar atau Adaru dalam bahasa Akkadianya. Kemudian berikutnya itu ada ideogram lagi, di sini logogram yaitu umu. Umu itu hari ya, yom atau yaum, hari. Kemudian di sini ada kata, ada simbol dua seperti ini yaitu ya dia menunjukkan bilangan yaitu bilangan dua atau shanu dalam bahasa Arab umu shanu. Hari kedua, ya ini bentuk koordinat, ordinal number bukan kardinal ya. Hari kedua, kemudian di sini ada simbol merah artinya ideogram dia tidak dibaca yaitu kam. Dia terletak, ideogramnya terletak setelah kata ini ya, ini dalam tulisan aslinya adalah setelah bilangan. Nah, ini kam. Nah, tidak dibaca. Kemudian ada lagi di sini ada kata lagi alu ya. Tapi di sini dibacanya ala. Karena dia jadi objek dari kata kerja yang ada di belakangnya nanti. Yang ini al, ini ala, yaitu kota. Kota tersebut ya, kota Yudea tadi atau Yuda tadi. Kemudian ada kata istabat ya. Istabat ini merupakan kata kerja dari kata kerja ini objeknya ini kata kerjanya. Istabat itu ya pelakunya adalah Raja Nebukadnezar atau pasukan Babilonia. Istabat itu artinya menangkap ya atau apa? Merebut kota, istabat ya. Istabat merebut kota. Allah istabat artinya merebut kota. Syaru ala istabat artinya raja merebut kota. Seperti itu polanya. Nah, kemudian kita temukan kata ideogram lagi merupakan kata syaru atau dibaca di sini syara karena jadi objek dari kata kerja berikutnya. Kata kerja berikutnya apa? Yaitu kita lihat di sini ada kata iqtasyad. Iqtasyad itu artinya menangkap. Dan Raja Babilonia Nebukadnezar menangkap Raja Yudea ini. Iqtasyad ya. Makanya dibacanya syara karena dia menjadi objek atau maf'ul bih dari kata iqtasyad. Berikutnya ada kata syara yang berulang. Jadi saya tidak terjemahkan lagi. Ini merupakan penegas ya. Syara maaf, ini bukan penegas, tapi dia objek lagi, objek dari kata kerja yang akan ada di depan nanti. Kemudian ini adalah relatif pronoun atau isim mausul ya, yaitu sya. Sya ini sya 2 ya, karena kalau sya 1 tidak seperti ini bentuknya. Sya yaitu yang. Kemudian ada kata libu, artinya hati. Kemudian ini ada kata shu, hatinya. Yang raja yang berdasarkan hatinya gitu ya, berdasarkan hatinya, berdasarkan pilihan hatinya. Shu itu mengacu ke Raja Babilonia tadi ya, Shu
Kalau bahasa Arabnya itu hu ya. Hu, kemudian ada kata, nah ini kata kerja ibtaqid yang dia pilih, sesuai hatinya. Nah, kemudian ada kata bilat ya. Kemudian kata bilat ini adalah bentuk asalnya ada bil to ya. Bil to ini bilat dibacanya karena dia bersandingan dengan kata ini ya. Nah ini nih. Ini bilat. Bilat kemudian ada kata sa di sini. Nah, jadi ini dua kata yang berbeda sebenarnya. Yaitu upetinya, yaitu mengacu ke kata benda perempuan ya. Upetinya. Nah, di sini kita lihat ada sa. Nah, kata sa ini merupakan asimilasi atau metatesis. Karena huruf T dan huruf S itu lebih dekat dibandingkan huruf T dan huruf sya. Asalnya adalah bilat sya, ya, menggunakan bentuk sya, bukan sa. Ini bilat sa, ya. Jadi alasan tersebut, maka huruf sya, bunyi sya diganti menjadi bunyi sa. Bilat sa upetinya itu kabitu, ya, sangat berat. Nah, dalam Bible diceritakan bahwasanya semua dari Yerusalem diambil, baik itu anak raja, orang tuanya, bahkan orang-orang Yerusalem tidak tersisa sedikit pun di sana. Menurut Bible seperti itu ya. Emasnya, harta bendanya semua diambil. Kemudian berikutnya ada kata ini juga sama ya, ini kita kira-kira aja, yaitu ilkamana. Di sini ada kata sebenarnya ada petunjuk. Di sini kalau kita lihat ada kata tu ini sebagai tambahan ya, komplement, pelengkap bunyi. Jadi menegaskan bahwasanya dibaca kabitu bukan kabita. Artinya kata ini merupakan maf'ul mabni majhul atau pasif ya. Jadi diambil bukan mengambil. Karena di sini si objek itu dibaca kabitu, ada simbol tu di sini. Gitu, bukan kabita. Yang artinya berat tadi ya. Jadi kabitu merupakan sifat dari kata bilatsa kabitu. Jadi upeti yang berat ya, upeti yang berat. Kemudian ada kata di sini berbeda ya. Ini ina, ini ana. Ana itu ke, bukan di. Ada kata ana ke kemana? Yaitu ke Babilu. Ini dibaca harusnya Babili ya, karena dia terletak setelah preposisi sebagaimana bahasa Arab sehingga Babili. Di sini ada kata logogram yaitu ki atau tempat. Kemudian terakhir di sini ada kata ulterib. Nah, kalau kita lihat ulterib ini bentuk dalam teks ini sebenarnya bukan dibaca ulterib ya, tapi erebu. Erebu itu datang ya, atau mungkin bentuk passive voice ya, atau kalimat pasif dibawa ke Babilonia. Nah, di sini asal erebu, tapi kita harus bisa mengira-ngira atau menyesuaikan dengan kata kerja lainnya. Karena ini bentuknya cerita, maka kita lihat ini adalah bentuk past tense atau fi'lun madhi ya. Jadi dibaca ulterib. Jadi kita harus tapi di sini ada tanda di sini ya. Ada tanda ini menandakan ini bacanya ib. Kalau ini dihilangkan, maka kita nggak tahu cara baca gimana. Karena ini erebu aja. Nah, karena ada tanda ib di sini, oh dibaca berarti ulterib seperti itu ya. Dan kata ulterib ini merupakan metatesis dari ushterib. Nah, dalam bahasa Middle Babilonia pertengahan itu sangat lazim ketika huruf H ketemu T, maka S itu diganti dengan L. Ulterib. Oke, demikian semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.